Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wan nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita curahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Terima kasih saya ucapkan aqulu lakum jazakumullahu khairan ala khudurikum. Terima kasih atas kehadirannya kepada seluruh peserta dari riset camp ya, yang insyaallah taala kita akan mulai hari ini ya, pembahasan tentang riset metodologi dan juga pendampingan untuk penulisan karya tulis ilmiah atau KTI. Dan alhamdulillah ya, hari ini kita akan mulai dengan dua pembicara ya. Pertama saya sendiri, kemudian yang kedua adalah Ukhti Aisyah As-Salafiyah yang akan membahas yang pertama terkait dengan The Art of Islamic Research ya. Ini selama lebih kurang 20 menit dari saya. Kemudian setelah itu nanti 30 menit berikutnya adalah Ukhti Aisyah As-Salafiyah terkait dengan awal sekali pemahaman dasar dari karya tulis ilmiah, dan 30 menit akhir kita akan diskusi bersama terkait dengan bagaimana metode penelitian dalam berbagai bidang ilmu, khususnya nanti di Islamic Studies ya. Kemudian juga bagaimana cara menyusun ya karya tulis ilmiah, baik itu yang sifatnya itu dia jurnal ya, jurnal kampus ya, jurnal nasional sampai jurnal internasional terindeks Scopus. Baik, sekali lagi jazakumullah khairan, terima kasih atas kehadirannya, dan saya akan mulai dengan satu pembahasan yang memantik dari bagaimana ya rasa dan juga semangat azam kita untuk membuat sebuah riset, untuk membuat sebuah penelitian. Ya, kita awali. Saya akan share screen. Ya, tema atau topik hari ini saya akan membahas satu hal yang saya pikir is very important for us as a lecturer, as a student, and also as researcher. Oke, baik. Saya akan mulai dengan satu gagasan yang saya sebut dengan The Art of Islamic Research, Philosophical Basic and Implementation. Ya, ini satu hal yang sangat penting. Kenapa? Karena ketika kita berbicara tentang penelitian, ketika bicara tentang riset metodologi, kita akan dihadapkan secara teoritis, terutama nanti akademisi, itu adalah kemampuan dalam hal memahami dasar pemikiran. Ya, bagaimana sesuatu itu disebut dengan ilmiah, bagaimana riset metodologi yang tentu saja dipengaruhi oleh paradigm ya, oleh paradigma dari penelitinya ya, dan juga bagaimana positivisme itu sangat menguasai dunia penelitian, kemudian muncullah post-positivisme.
Dan bagaimana dengan our religion, yaitu Islam. Oke, saya mulaikan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nur ayat ke-35. Ya, saya ringkaskan, yang terakhir adalah firman Allah Subhanahu wa taala yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, nurun 'alan nur yahdillahu linurihi may yasha wa yadribullahul amsala linnasi wallahu bikulli syai'in alim. Ayat ini berbicara tentang bagaimana ya puncak dari sebuah kebenaran. Nah, kenapa? Karena tujuan dari riset penelitian itu adalah mencari sebuah kebenaran. Ya, nah kebenaran yang ada yang kita pelajari dari guru-guru kita itu adalah kebenaran yang sifatnya itu apa? Tidak mutlak. Ya, tidak mutlak, sehingga kebenaran yang mutlak saya ambil dari surat An-Nur ayat ke-35. Nah, yang kedua, ini juga menjadi satu hal yang ayat yang sudah sering kita hafal, tadi saya sudah bacakan, ada keyword dari ayat ini adalah kata-kata saufa ta'lamun. Ya, ini dilakukan sebanyak 2 kali, kemudian juga ada kata-kata lau ta'lamun ilmal yakin. Nah, ada ayat terakhir keywordnya itu adalah ainal yakin. Ini adalah keywords atau kata-kata kunci dalam sebuah riset, dalam sebuah ilmu pengetahuan. Bagaimana sebuah ilmu ternyata atau bagaimana sebuah kebenaran ternyata hadir atau muncul dari sekadar disebut dengan apa? Ilmul yakin, atau mungkin ilmul yakin, ya, atau hanya ainul yakin. Nah, ini menjadi satu hal yang menjadi dasar dari pemikiran kita. Ya, kemudian juga terkait juga dengan Al-Hujurat ayat ke-6 yang biasanya ini menjadi etika dalam komunikasi atau etika dalam menerima berita, tapi konteksnya adalah dalam hal riset, yaitu triangulasi. Ya, bagaimana riset atau data yang valid itu dia bukan hanya sesuatu yang terlihat oleh mata. Kalau terlihat oleh mata, dia hanya levelnya itu hanya sampai apa? Ainul yakin, keyakinan yang didasarkan kepada ain, penglihatan, panca indera. Nah, ya, kemudian kalau dia sampai kepada sesuatu yang sifatnya lebih ilmul yakin, ya, bahkan sampai mungkin sampai yang lebih tinggi lagi nanti bagaimana hakul yakin. Wah, ini menjadi level yang paling tinggi dalam sebuah teori ilmu pengetahuan di dalam Islam. Kemudian saya juga membawakan satu riwayat yang ini ada beberapa mengatakan doif, ada mengatakan hasan, tapi intinya adalah bagaimana saya menggunakan satu riwayat ini sebagai satu model etnografi, ya, bagaimana juga participation action research itu dilakukan oleh satu dari sahabat Nabi ketika mencari bagaimana kebenaran. Jadi dalam riwayat ini, ya nanti boleh dibincangkan, riwayat ini kan ketika Nabi itu sedang duduk dengan para sahabatnya, kemudian ternyata apa? Ada seseorang yang lewat. Nah, ketika orang ini lewat, ternyata dia mengatakan apa? Huwa min ahlil jannah. Ya, Nabi beliau bersabda bahwa ini adalah ahli surga. Nah, para sahabat itu kenapa dia ahli surga? Apakah karena sholat tahajudnya? Apakah karena bacaannya? Atau karena mungkin dia solehnya? Akhirnya salah satu dari sahabat datang ke rumahnya. Nah, ini berarti dia betul-betul participation, ada observasi, kemudian juga ada dia melihat, kemudian menganalisis, to analyze, dan juga ujungnya nanti adalah interview. Kenapa? Karena 3 hari sudah menginap, ternyata nggak ada tuh kelebihan dari orang itu. Dia sholat seperti biasa, saum puasa seperti biasa, kemudian dia juga ya sholat malam gitu ya. Jadi pada umumnya gitu. Tapi kemudian apa? Beliau mengatakan, wahai paman, sesungguhnya saya menginap di rumah paman ini sebenarnya ingin tahu, karena Nabi bersabda bahwa Anda itu, paman itu termasuk ahli surga. Nah, orang itu pun seperti tidak tahu gitu ya, seperti tidak paham juga, tapi kemudian beliau akhirnya mengatakan karena kedekatannya, ini bagian dari etnografi, bahwa
setiap setiap saya akan tidur gitu ya, selalunya saya itu tidak pernah memikirkan ya orang lain, tidak pernah dalam diri saya itu rasa dengki kepada orang lain. Dan ternyata inilah hasil riset dari satu sahabat tersebut. Oke, kita akan bicara tentang ilmu pengetahuan. Ini juga sangat debatable, ilmu pengetahuan, tetapi pengembangannya itu menjadi sebuah keniscayaan. Dan cara untuk mengembangkannya itu tentu saja dengan R&D, ya, research and development, ya. Dan penelitian atau pengembangan tentu saja dia butuh adanya riset metodologi yang menggunakan multi approach, ya. Nah, dari pemahaman ini, penguasaan terhadap metode penelitian yang menjadi sebuah keniscayaan ini ternyata juga diajarkan, terutama nanti kepada teman-teman yang ada di Magister Ekonomi Syariah. Kenapa sih kita harus kuliah? Ya karena untuk melatih kita berpikir logis, sistematis, dan empiris. Jadi bukan hanya melihat dari satu sisi, tapi berbagai perspektif. Nah, pemahaman yang masih dalam, ya, yang masih kurang nih dalam hal penelitian. Apalagi if we talk about the Islamic paradigm in research, ya, especially in usulul fiqh and maqasid syariah wa aidan yakni ulum fil Islam is our problem. Also, if we see the researcher in the world and also in Indonesia, ya kita lihat ini saya ringkas saja. Intinya adalah dari mulai Asia Tenggara, Southeast Asia, kemudian juga Asia sampai ke dunia, Indonesia itu menduduki menduduki posisi dalam jumlah peneliti, ya jumlah peneliti, ya walaupun kadang tidak berbanding lurus dengan hasil penelitian, tetapi ini menunjukkan bahwa bagaimana ternyata jumlah peneliti dan hasil serta kualitas penelitian di Indonesia itu masih kurang, dan mayoritas penduduk Indonesia itu adalah Muslim. And we have maybe some problem about the researcher. Why? Ya, kita lihat ternyata ini sebuah diskusi yang tadi saya sebut dengan ya subjektivitas saya, bahwa ketika penelitian yang ada ya dari Muslim ternyata itu muncul juga dari kebebasan berekspresi yang kemudian sering sekali melanggar batas-batas hudud yang sudah diterapkan secara ijma. Nah, ini juga nanti analisis lebih mendalam bisa jadi karena taklid kepada teori Barat. Misalnya tadi sore saya ditanya oleh seorang doktor dari UIN Jakarta, ya kebetulan teman di kampus, ya beliau bertanya tentang bagaimana peningkatan literasi dari zakat ya dengan menggunakan teori Max Weber, ya kemudian juga dengan teori literasinya Bandu. Nah, ya, saya katakan bahwa it's no problem, boleh menggunakan itu, tetapi kemudian ada peningkatan, ada kritik, ya, ada sesuatu yang juga membangun dari from our civilization. So, saya menyebutnya di sini, saya katakan bahwa dari sedikitnya penelitian umat Islam yang ada, ternyata liberalisme itu juga orang-orang yang berpaham liberal itu cukup banyak gitu ya. Belum lagi ya juga yang sekuler, yang masih menganggap bahwasanya agama tidak ada kaitannya dengan dunia, agama tidak ada kaitannya dengan politik, agama tidak ada kaitannya dengan dunia. Ya, sebagian lagi menganggap tadi akhirnya agama itu ya hanya ritual, agama itu hanya ada di masjid, di gereja, di tempat-tempat ibadah lainnya. Ya, is a secularism. Nah, muncul juga bagaimana sinkritisme itu ya menjadikan pluralisme agama dan juga akulturasi akidah. Nah, ini subjektif sekali, tapi boleh untuk discuss. Nah, ini yang paling banyak yang warna purple ini ya, pragmatism. Ternyata banyak peneliti itu ya tujuannya hanya selesai skripsi, selesai tesis, selesai disertasi, kewajiban sebagai mahasiswa, kewajiban sebagai dosen. Nah, apa berarti kontribusinya untuk pengembangan ilmu pengetahuan, padahal masyarakat dan juga industri sangat membutuhkan bagaimana hasil-hasil dari penelitian kita itu.
Oke, so dicari peneliti yang salimul aqidah, sahihul ibadah, wasalihul muamalah. Nah, kita bicara tentang we talk about the paradigm in sciences, ya, paradigma dalam sebuah ilmu. Ini penting sekali. Kenapa? Karena the basic assumes, ya, saya ambil dari Prof. Ahimsa, ya, kebetulan saya pernah ikuti beberapa kuliah beliau, ya, di Universitas Gunada, di UGM sana, Gajah Mada. Beliau bicarakan tentang sebelum riset itu dimulai, yang paling penting itu adalah how to build our paradigm. Kalau paradigma kita ternyata tadi paradigma liberal, paradigma sekuler, paradigma sinkritisme, paradigma pragmatisme apalagi, maka yang muncul nanti ujung-ujungnya adalah apa? Ya bisa jadi bisikan dari beberapa teman itu UUD, ujung-ujungnya duit, atau UUP, ujung-ujungnya itu adalah project. Ya, nah ini, ya, ini kita bicara tentang bagaimana paradigm. Oke, agak saya cepatkan. Ini ketika bicara tentang basic assumption dan juga values or basic values, ya. Bagaimana pandangan-pandangan yang benar ini masukkan nanti ke dalam epistemologi. Ya, bagaimana Islamic epistemologi itu mestinya mendasari our reason. Ya, penelitian kita itu harus didasari oleh epistemologi ilmu yang Islam. Seperti apa? Wah, ini masuk ke dalam diskusi yang sangat akademik, ya. Nah, ini beberapa model dari analogi, ya, kias, kemudian juga sifat menyederhanakan, kemudian juga ketika bicara tentang model ya sebagai satu konstruk yang dibuat oleh seorang peneliti, ini sangat mungkin, ya, saya akan merujuk kepada perkataan dari Imam Malik, ya, rahimahullah. Beliau mengatakan apa? Ya, kulluna mardud, ya, kulluna rodun mardud illa sahibu hadal qabr. Ya, setiap kita, ya, teori yang kita berikan, yang kita bangun, yang kita konstruk itu bisa jadi ditolak, ya, dan kita juga bisa menolak, ya, dari teori orang lain. Sehingga tidak ada model yang salah. Yang salah itu adalah bagaimana konstruk itu kemudian dianggap sebagai sebuah kebenaran mutlak. Okay, if we talk about research, the core is a problem or academic problem. Ya, ini penting sekali. Kita bicara tentang proposisi, kita bicara tentang hipotesa. Ya, kita bicara tentang bagaimana konsep-konsep yang kita gunakan. Maka pemahaman terhadap makna, terhadap objek dalam sebuah riset itu menjadi menjadi sesuatu yang penting. Ya, how to analyze the object of research, ya, ini sangat penting sekali. Bahkan seharusnya memahami dulu. Jadi teman-teman semuanya nih, wah, serius banget nih, ya. Jadi sebelum kita mau membuat sebuah riset penelitian, pahami dulu objek mana sih objeknya. Saya mau meneliti apa? Nah, kalau sudah ditemukan objeknya, nah, objek ini biasanya memang dari problem, dari academic problem, dari permasalahan yang ada. Nah, kemudian kita akan menemukan ketika problem itu sudah ditemukan, otomatis kita harus mencari datanya. Dari data itu kita akan bisa menentukan is qualitative data or quantitative data or research approach yang kita gunakan. Ya, kalau tren sekarang lebih kepada mix method. Terutama ini saya bicara dengan doktor, dengan PhD, ada Dr. Zulfadli daripada dari mana nih, dari Kuantan, ya. Terima kasih dah join, juga yang lainnya terima kasih. Oke, nah ketika bicara tadi tentang objek, hal yang penting juga itu adalah tadi riset metodologi. Ya, we know that the development of the research methodology is maybe some from out of Islamic civilization. I think it's not problem. Ini nggak ada masalah, sih nggak apa-apa. Tapi kemudian seperti apa sebenarnya pendekatan yang kita gunakan, methods of research yang sesuai dengan our ideology.
Nah, kita bisa bicara itu. Ya. Kemudian juga dalam to analyze, ini mahasiswa nanti akan paling banyak sekali nih. Bagaimana biasanya paling banyak nih, apalagi kalau S1 ya, descriptive analysis. Ya memang dia mendeskripsikan dari sebuah data. Nah, kemudian setelah itu baru nanti akan diambil lagi, digunakan tool yang cocok untuk risetnya tersebut. Nah, dari hasil analisis ini teman-teman semuanya, terutama di mahasiswa program studi Magister Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Said Bogor, harus memahami bagaimana sebuah teori ya kita sebut dengan kronologi, bisa disebut juga, atau mungkin tahapan sesuatu itu disebut dengan ilmu. Nah, ini selalu saya sebutkan biasanya itu di kelas ya, baik itu teori ya, kemudian juga sampai ke level yang tinggi yaitu al-ilm. Oke. Nah, tadi mungkin ada yang belum paham tentang what is a paradigm. Paradigm itu apa sih? Paradigma itu apa sih? Nah, kita lihat. Saya ngambil dari KBBI yang gampang saja ya, bahwa paradigma adalah daftar contoh perubahan tasrif dan pembentukan kata. Ini tentu saja dalam perspektif etimologi atau bahasa. Lebih detail lagi, paradigma adalah cara pandang ya untuk memahami kompleksitas dunia nyata. Wah, ini detail sekali, sangat banyak sekali. Jadi sebenarnya bagaimana kita melihat sebuah kebenaran ya dengan metodologi atau dengan metode yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, ketika misalnya kita melihat sesuatu yang tadi levelnya hanya pada ainul yakin, yang melihat sesuatu yang hanya ukurannya adalah mata, panca indera, pendengaran, penglihatan, maka itu tidak sampai kepada sebuah puncak dari kebenaran. Oke? Ini bicara tentang paradigma penelitian. Nah, ini saya sekilas saja ketika bicara tentang filsafat dan juga atau paradigma penelitian. Kita mengenal tadi ada positivism, ada konstruktivism, ada pragmatism, ada subjektif, dan juga ada teori kritis. Saya tidak banyak ini, ya. Nanti saya akan lebih luas membahas tentang post-positivism, terutama nanti dari sisi kualitatif riset, ya, kualitatif data, dan juga nanti Islamic riset. Oke, dari sisi positivismnya ada tokoh-tokohnya, argumentasi mereka, kemudian juga ontologinya. Ini asumsi dasar, saya tidak terlalu banyak di sini. Oke, saya akan bicara tentang ini. Last sekali dari saya dalam 10 menit ke depan. Jadi kita lihat bahwa ketika bicara tentang riset, saya menyebutnya the meaning of Islamic research itu adalah bagaimana our intention, method we use, and then the goals of our research, also the characters of a researcher, object, a user is Islamic research. We beginning from the first. Kita mulai dari awal. Intention, I think, is very important. Ya, kenapa? Karena tadi banyak sekali peneliti yang mereka cenderung kepada satu hal yang sifatnya itu keduniaan. Ya boleh saja sih orang pengen jadi guru besar, orang yang pengen jadi lektor kepala, pengen jadi lektor, ya kemudian juga ingin lulus sarjana, magister, PhD, is okay, no problem. Tapi ada hal yang paling penting, kita tunjuk kepada Al-Bayyinah ayat ke-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Nah, ini kita berbicara tentang bagaimana aktivitas riset ya itu menjadi bagian tidak terpisahkan dari kita sebagai seorang as a Muslim. Oke. Seberapa penting sih niat itu? Susah ya ternyata meluruskan niat itu, sehingga kemudian ketika berbicara tentang ikhlas itu adalah proses ya, walaupun biasanya nampak di awal dan hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Oke. Next, method. Ini penting sebagai sebuah bangunan dalam sebuah approach riset ya, dalam sebuah pendekatan merujuk kepada wahyu dan kemaslahatan ya, berbasis metode ilmiah, mengambil yang maslahat dari metode yang dikembangkan
Ya, ini juga menjadi satu hal yang menarik. Why? Ya, karena kalau kita membahas tentang ontologi, epistemologi, metodologi, kita akan menemukan bagaimana pengembangan dari riset metodologi itu ternyata sangat luar biasa. The paradigm in research kita lihat ya sangat luas berkembang, dan ujungnya nanti adalah ideologi-ideologi dasar yang memang menjadi basicnya. Loncat sedikit ke metaverse, udah nggak sabar nih pengen membahas tentang metaverse sebenarnya itu ya. Bagaimana ternyata metaverse itu menjadi satu dalam perspektif ekonomi itu adalah ladang baru untuk para kapitalisme untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Saya belum bicara tentang kapitalisme dalam konteks yang punya modal dapat untung, boleh dong. Dalam Islam juga boleh seperti itu. Tapi kemudian kapitalisme dalam konteks ideologi is a problem for us. Ya. Nah, goal ini juga penting ketika bicara tentang wama khalaq jinna wal insa illa liya'budun, kemudian ternyata konteksnya cenderung kepada tadi duniawiyah ya, dalam bahkan mendominasi ya, walaupun perlu ada riset indikasi-indikasinya ya, taqarrub ilallahi azza wa jalla, kemudian juga unsur kemaslahatan bagi semesta ya. Nah, ini yang paling penting, sehingga kemudian nanti saya menyebutnya dengan yang selalu kita dipanggil 5 kali minimal dalam sehari, yaitu hayya 'alal falah, falah fid dunya wal akhirah. Sehingga tujuan dari riset itu adalah apa? Falah di dunia dan juga di akhirat. Okay. If we talk about the object in research, especially in Islamic perspective, we know the ayatul qauliyah wal kauniyah. Ya, kenapa? Karena kita tidak mengenal adanya dikotomi. Ada qauliyah, ada kauniyah. Ini adalah our object in research. Ya, berarti kita lihat banyak sekali di surat Muhammad ayat ke-24, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Ya, di ayat Shad, di surat Shad ayat ke-29 jelas sekali juga disebutkan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab. Ya, ini bicara tentang apa? Kauniyah. Ini bicara yang pertama, ini bicara tentang kauliyahnya dulu ya. Kemudian bicara tentang kauliyah, bagaimana science in Islam in all instruments ya, in all kind of sciences, ini menjadi bagian tidak terlupakan. Dan ini menurut saya yang penting. Saya menyebutnya dengan seorang researcher itu harus apa? Muslim, adil, hanif. Ya, kenapa? Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ard haunan wa idza khatabuhumul jahiluna qalu salama. Ya, bagaimana konteks? Kenapa? Ini agak sedikit bukan berarti menyatakan bahwasanya tadi non Muslim itu bukan penelitian yang jujur gitu ya, tetapi kita melihat bahwa adil dalam konteks hanif ini menjadi hal yang sangat penting. Ya, ini saya sebut dengan Islamic researcher. Ya, nah user tentu saja ini adalah ya baik itu Muslim ataupun non Muslim. Kita ingat sekali dengan Al-Anbiya ayat ke-107, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. So the art of Islamic research, we have about the tauhid in knowledge and innovative in amanah, quality or itqan in teamwork, is my ideas about the Islamic paradigm. Ya, ini adalah bagaimana post-positivism. Di sana ada contoh-contohnya, nanti kita akan belajar bersama tentang etnografi, critical, ada strukturalism, kemudian juga ada fenomenologi, ya. Ada juga yang kualitatif, ya. Ini dalam konteks ini kuantitatif sebenarnya. Positivism itu lebih ke kuantitatif, dan juga nanti ada Islamism. Islamism ya, atau Islamic research.
Oke, ini metodologi, ini metode penelitian, ini beberapa pembahasan tentang kenapa harus kualitatif. Kita akan bersama. Nah, oke, the last, insyaallah taala in the next session, ya di next program kita akan membahas tentang etnografi, tentang historical studies, ya, juga grounded theory, case studies, educational criticism, narrative studies, naturalistic inquiries, ethnomethodology, ya, forum group studies, artifact analysis. Nah, minimalnya itu ada 5. Kita akan bahas sama-sama. Dan last sekali ini adalah Islamic Studies yang coba kita tawarkan bagaimana bangunan dari Islamic paradigm yang didasari oleh akidah atau tauhid yang memunculkan syariah dan juga muamalah yang didasarkan kepada usulul fiqh. Dalam usulul fiqh itu ada asror syariah yang kita kenal dengan maqasidus syariah. Inilah bangunan dari Islamic Studies. Oke, next time kita akan membahas bersama terkait dengan bagaimana usul fikih, bagaimana maqasidus syariah, bagaimana etnografi, bagaimana fenomenologi, bagaimana juga studi kritis dan lain sebagainya. Itu menjadi bahan untuk our program. Is examples. Ini juga Aisyah yang membuat riset tentang syariah, indikator maqasid dalam syariah wedding organizer. Kemudian ini saya wakaf berbasis teknologi blockchain, ya, kemudian digital money dalam perspektif maqasid syariah, Izzuddin bin Abdussalam. Ya, ini beberapa langkahnya dan we will discuss in the next time. Oke, terima kasih, itu dari saya. Tunggu sebentar, kita tunggu sama-sama. Kita akan, lewat 9 menit. It's okay, I think. Dan sekarang kita akan dengarkan the second speaker. الحقيقة يعني أريد أن أتكلم باللغة العربية لأن هنا يعني أكثر من أساتذة. موجود هنا أستاذ منawir from Bojonggede, jazakallah khairan, وأيضا أستاذ سعيد رزقي من Gunung Sindur, Ustadz Basuni Aziz min Serang, jazakallah khairan, Ustadz Nur Hadi juga dari Lampung, ya, tadi sudah saya sebutkan, Ustadz Ansar Umar dan yang lainnya, banyak sekali nih, ya. Nah, kita diskusi bersama, kita akan dengarkan Ustadz Aderan Mansyah juga dari Kuningan, jauh-jauh ini ada Ustadz Aziz Abdurrahman dari Bekasi, ya. Tadi yang lainnya nanti kita akan sapa bareng-bareng. Baik, menghemat waktu sampai dengan jam 9:10 kita akan dengarkan bersama pemaparan berikutnya, yaitu oleh Ukhti Aisyah As-Salafiyah, fa'alaiha falyatafaddalu mashkurah. Silahkan. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Saya izin share screen. Oke, sudah nampak ya? Insya Allah pada malam hari yang berbahagia ini, saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Wisnu dan seluruh peserta yang hadir pada hari ini, juga rekan-rekan dari INAIS Bogor, dan dari kampus-kampus lain juga, ada beberapa kawan-kawan saya juga dari beberapa kampus di seluruh Indonesia yang alhamdulillah hadir pada hari ini. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan sama-sama sharing, sama-sama belajar, sama-sama cari tahu nih tentang bagaimana riset dan publikasi penelitian ekonomi syariah. Jadi terkhusus pada sebenarnya bidang ekonomi syariah, tapi secara umum tentang riset dan publikasi penelitian. Jadi lebih kepada bagaimana melakukan riset, bagaimana melakukan penelitian, bagaimana pada akhirnya kita bisa mempublikasikan tulisan dalam bentuk jurnal ilmiah, dalam bentuk paper yang kalau dilihat dia
punya tingkat impact yang lebih tinggi karena dia bisa dibaca secara online, kemudian juga nanti bisa terindeks di Google Scholar, kemudian juga lebih bagus lagi kalau misalkan jurnal internasional yang mungkin terindeks Scopus. Jadi nanti kita juga akan pelajari bagaimana cara masuk ke sana, kemudian seperti apa strukturnya dan lain sebagainya. Bismillah, kita akan dimulai dari pengertian dari riset. Ini sekilas mungkin dasar sekali, basic sekali untuk Bapak Ibu dosen atau mungkin teman-teman yang memang sudah sering melakukan penelitian. Dan jadi kita sama-sama belajar lagi, kita sama-sama murojaah lagi tentang bagaimana dasar-dasar dari kepenulisan ilmiah. Pertama kita akan bahas soal riset teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Jadi sebetulnya seperti apa yang dimaksud dengan penelitian kita atau saya sendiri melakukan penelitian, membuat paper, menulis skripsi, menulis tesis, menulis disertasi, seperti apa sebetulnya sebuah riset itu. Nah, kalau kita lihat dari definisi, kita tahu bahwa riset berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata, read dan search. Read itu kembali melakukan, mengulangi, dan search itu mencari, artinya kita melakukan pencarian ulang. Dan dari definisi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa research ini adalah sebuah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Jadi pada dasarnya riset ini tidak sesederhana sekedar menulis, menghasilkan tulisan, tapi perlu banyak tahap dan proses di dalamnya. Di antaranya kita harus mengumpulkan data. Harus ada data-data yang memang ilmiah untuk diolah, kemudian nanti dianalisis. Data itu diolah, data itu dimasukkan ke dalam software, diperhitungkan, mungkin nanti ada rumus-rumus yang harus kita gunakan, kemudian dianalisis dengan nanti ada cara analisis yang berbagai macam jenisnya, dengan berbagai metode, dengan berbagai perangkat lunak mungkin ada yang dibutuhkan, dengan juga berbagai pendekatan, serta disajikan secara sistematis dan objektif. Artinya tidak hanya menampilkan seperti ini grafiknya, seperti ini hasilnya, namun juga ada cara-cara tertentu, ada format-format, template-template yang memang harus kita ikuti untuk bisa dikatakan sebagai suatu karya tulis yang ilmiah. Dan tujuan dari karya tulis ini berbeda dengan karya tulis biasanya, karya tulis yang seperti artikel atau mungkin esai, modul, dan lain sebagainya. Riset ini lebih berfokus pada memecahkan suatu persoalan atau menguji hipotesis. Artinya kita menghadapi satu persoalan, satu permasalahan, dan kita berusaha untuk memberikan solusi. Solusi itu bukan sekedar kita memberikan berdasarkan insting saja, tapi juga tadi melalui proses-proses pengumpulan, pengolahan, hingga analisis dan penyajian data. Atau juga menguji hipotesis. Artinya kita punya hipotesis, kita melihat bahwa misalnya faktor A berpengaruh pada faktor B, kita tidak hanya menyatakan itu tanpa alasan, tapi kita punya bukti, pembuktian secara ilmiah yang kita lakukan lewat riset ini untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Produk riset sendiri sebetulnya banyak sekali Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, dan ini 6 diantaranya, dan mungkin ini yang paling sering kita dapati di dunia akademis, di dunia kepenulisan, di dunia kuliah juga. Di antaranya ada esai, paper, mungkin business plan, artikel, KTI inovasi, dan juga KTI akademik. Kita akan coba bahas sekilas perbedaan dari semua jenis produk riset ini. Dan nantinya kita akan fokus pada yang kedua paper, tapi kita akan lihat seperti apa sebetulnya perbedaan dari karya tulis ilmiah ini atau riset-riset hasil riset ini. Yang pertama esai. Esai ini sebetulnya sebuah karangan atau tulisan yang membahas masalah dan solusi masalah pintas secara singkat. Artinya esai ini adalah sebuah riset. Dia juga dilakukan dengan cara yang ilmiah, dengan memberikan hasil solusi yang ilmiah juga, tapi sifatnya sepintas, ringkas saja. Dan dia biasanya kalau dilihat dari jumlah halamannya sekitar 3-5 halaman, 3-7 halaman itu sudah cukup untuk jadi esai. Dan esai ini biasanya tidak ada sub-sub judul, jadi langsung judul kemudian pendahuluan isi penutup tanpa ada tulisan pembagiannya secara detail. Kalau misalnya paper nanti akan ada soalnya introduction, literature review, tapi kalau di esai enggak, satu kali tulisan sekali baca habis. Nah, yang kedua ada yang namanya paper, teman-teman. Paper ini adalah karya tulis ilmiah yang ditulis dengan terperinci, merupakan hasil dari penelitian dengan metode keilmuan tertentu. Makanya paper ini dia lebih padat, lebih mencakup banyak sekali hal, harus pakai metode, dan juga lebih ilmiah. Dia lebih terpercaya, apalagi kalau sampai dipublikasi, sudah ada editor, berarti di dalamnya udah ada orang-orang yang memang mengoreksi dulu, dikoreksi sama ahli sebelum akhirnya dipublikasikan. Dan paper ini
biasanya kalau dari sisi jumlah sekitar 7-10 halaman, 7-15 halaman, normalnya segitu. Walaupun ada beberapa yang lebih dari itu, ada juga yang lebih dari itu. Dan paper ini satu karya tulis yang menurut saya pribadi paling komprehensif dibandingkan dengan karya tulis lainnya, di mana paper ini ada 5 bagian secara umum. Pertama ini ada introduction, pendahuluan, kemudian di bab keduanya literatur review atau landasan teori, atau mungkin kita sering sebutnya sebagai landasan literatur dan lain sebagainya. Kemudian bagian ketiganya nanti ada metode, bagian keempatnya ada hasil dan diskusi, kemudian bagian kelima conclusion, rangkuman atau ringkasan, kesimpulan, dan saran. Dan biasanya jika kita biasa membuat paper, kita sudah bisa paper, akan mudah untuk membuat jenis-jenis produk riset yang lainnya, karena paper ini paling tricky sih kalau menurut saya. Yang ketiga ada business plan. Business plan ini sebetulnya bagian yang tidak banyak digunakan, atau mungkin kalau dalam bidang ilmiah ya, karena business plan ini digunakan khususnya untuk membuat rancangan atau rencana bisnis yang terperinci untuk menilai kelayakan implementasi sebuah bisnis baru. Walaupun memang business plan ini juga bagian dari riset, karena sebelum menjual sesuatu, sebelum memproduksi sesuatu, sebelum seseorang membuka usaha, biasanya ada riset pasar dan lain sebagainya yang akhirnya tercipta, terhasilkan, terpublikasi, tertampilkan dalam bentuk business plan. Kemudian yang keempat ada yang namanya artikel. Banyak sekali kalau mahasiswa nih yang bingung apa bedanya esai dan artikel. Sebenarnya mungkin kalau dari bentuk, kalau dari jenis mirip sama saja, tapi dia punya kekhususan di mana artikel ini merupakan karangan faktual yang lengkap dengan panjang tertentu. Panjangnya mirip dengan esai 3-5, 3-7. Dan dibuat melalui kajian dan sudut pandang penulis. Dan biasanya artikel ini sebetulnya sesuatu yang biasa kita lihat dipublikasikan dalam media-media cetak ataupun media online. Biasanya kita lihat mungkin di beberapa di Republika, kalau ekonomi Syariah News, atau mungkin My Sharing dan lain sebagainya. Biasanya banyak memuat artikel-artikel yang memang berdasarkan fakta, juga di sangat memberikan sudut pandang dari penulis gitu. Kemudian yang selanjutnya ada KTI, inovasi dan akademik. Ini biasanya banyak disebutkan perbedaannya dalam perlombaan-perlombaan atau beberapa call for paper. Jadi ada yang sifatnya inovasi dan akademik. Apa sebenarnya perbedaannya? KTI ini mirip dengan paper, tapi biasanya dia lebih lengkap lagi. Dia mungkin seperti skripsi yang antara bab 1 dengan bab 2-nya harus berbeda halaman. Akhir bab 1 masih di setengah halaman, maka bab 2-nya harus mulai di halaman berikutnya. Biasanya juga ada tulisan lengkapnya, bab 1 pendahuluan, bab 2 ini. Sedangkan kalau di paper itu cukup introduction, langsung isi. Literatur review langsung isi. Jadi nggak perlu ditulis bab 1-nya, bab 2-nya. Gitu. KTI ini dibagi jadi dua. Di sini ada dua tipe. Yang pertama ada yang inovasi dan ada yang akademik. KTI inovasi ini merupakan karya tulis ilmiah yang ditulis dengan terperinci, merupakan hasil dari suatu kajian dengan solusi yang kreatif. Artinya lebih memfokuskan pada gagasan, pada ide, pada sesuatu yang kira-kira bisa memberikan solusi dengan teknis dan kreatif gitu. Dengan memberikan sesuatu yang baru dan bisa diimplementasikan secara langsung. Adapun KTI akademik biasanya ditulisnya secara terperinci dengan menggunakan penelitian atau metode-metode tertentu yang memang tidak ditujukan untuk memberikan solusi secara langsung, dan biasanya merupakan kajian-kajian yang memberikan manfaat ilmiah. Misalnya ingin melihat bagaimana efektivitas atau produktivitas atau mungkin efisiensi perbankan yang mungkin memang tidak akan berdampak langsung juga apabila tulisan itu dipublikasikan, tidak memberikan manfaat secara langsung bagi bank, tapi menjadi pembelajaran, menjadi satu rujukan untuk terus mengembangkan produk-produknya. Contohnya skripsi salah satunya. Kadang-kadang memang ada beberapa skripsi yang sifatnya inovasi, tapi lebih banyak skripsi ini masuk ke dalam bidang-bidang yang KTI akademik. Selanjutnya kita mungkin akan bahas cepat. Ini ada beberapa jenis penelitian seperti yang tadi Aisyah sampaikan di awal. Penelitian tidak sesederhana itu, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Ini saya dapat dari Pak Rifki Ismail. Beliau salah satu peneliti di Bank Indonesia, dan beliau menyatakan bahwa jenis atau maksud penelitian setidaknya bisa dikategorikan dalam 4 tipe. Yang pertama studi kualitatif, yang mana studi kualitatif ini nanti punya bagian-bagian lagi, diantaranya ada studi literatur, atau mungkin kalau kita bisa bilang juga literatur review, saya lupa apa istilahnya, SLR, systematic literature review,
kemudian juga ada studi peraturan atau regulasi, policy brief, dan semacamnya, juga studi-studi fikih yang bidang-bidang keislaman, biasanya masuk ke dalam tipe ini, studi kualitatif. Kemudian ada yang studi regulasi, ada comprehensive assessment. Ini Aisyah bukan bidang di sini, jadi kalau misalkan nanti ada Bapak Ibu atau rekan-rekan yang lebih paham, boleh nanti menambahkan bagian sini. Tapi tipenya menurut Pak Rifki Ismail, ada yang masuk ke dalam high responsibility and consequence, ada yang high impact, artinya punya dampak yang besar, ada juga yang high accuracy dengan simulasi dan public response. Kemudian ada studi akademik. Studi akademik ini memang ditujukan untuk bidang akademis, misalnya untuk degree purposes, untuk kita mendapatkan ijazah, untuk kita mendapatkan gelar tertentu, dan biasanya sifatnya on shot atau tidak ada follow up lagi, artinya sekali membuat skripsi selesai, dan publication purposes, atau memang ditujukan untuk satu publikasi, untuk satu kita terbitkan dalam jurnal dan sudah selesai. Kemudian ada studi kuantitatif. Sebenarnya ini satu jenis metode sama dengan kualitatif dan masuknya ke quantitative modeling. Biasanya menggunakan data-data sekunder ataupun primer dan biasanya berkaitan dengan analisa industri, contoh-contohnya asesmen pasar dan lain sebagainya. Juga identifikasi faktor versus proposal. Ini ada yang memang meneliti tentang faktor-faktor atau juga yang mempropos sesuatu atau juga mengajukan sesuatu, memberikan satu pengajuan, satu saran atau satu rekomendasi gitu. Itu jenis dan maksud penelitian. Kemudian mungkin kita agak lebih cepat. Waktunya sekarang jam 25.07. Ini ada beberapa perbedaan antara penelitian ilmiah dan non-ilmiah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Ada sekitar, kalau di sini kita masukkan 3, ada yang tipenya jurnal, artikel koran, dan buku populer. Jadi sebetulnya apa yang membedakan di antara mereka semua? Yang pertama kalau dari sisi isi, kalau dari sisi isi, jurnal ini sifatnya dia lebih ilmiah di mana tadi merupakan hasil dari riset dan biasanya dengan bahasa yang ilmiah, bahasa yang baku, bahasa yang memang akademis. Adapun artikel koran dia biasanya berbentuk berita atau memang cerita, fakta dan juga penjelasan. Adapun buku populer biasanya lebih pada penjelasan, narasi yang memang panjang dan penjelasan yang memang betul-betul detail dan mendalam. Untuk proses review sendiri untuk jurnal, apalagi kita yang mungkin dalam dunia akademik ini, biasanya jurnal ini direview atau diulas, dinilai oleh pakar atau peer atau grup di bidangnya. Jadi ketika kita mengirimkan tulisan kita ke jurnal, dilihat oleh editor, kemudian nanti akan ada biasanya peer review gitu. Jadi direview cuma tanpa melihat siapa penulisnya dan dari sana kita mendapatkan respon untuk kemudian kita perbaiki. Kemudian kalau untuk artikel koran biasanya editor koran, kalau buku populer editor buku atau penerbit. Jadi yang membuat jurnal ini berbeda atau paper ini berbeda adalah ada ahli, pakar yang mengulas, ada ahli atau pakar yang memang mereka mereview tulisan kita gitu. Dan kebetulan beberapa waktu lalu Aisyah pernah diminta untuk menjadi reviewer di salah satu jurnal di Emerald dan memang prosesnya panjang sekali dan tidak untuk reviewer pun tidak mudah, jadi banyak sekali pertanyaan yang harus dijawab, kemudian juga penilaian juga harus detail karena memang ternyata sedetail itu menilai satu paper gitu. Kemudian untuk kontribusi, kalau jurnal lebih kepada ilmu pengetahuan, kemudian kalau artikel koran ke publik umum, jadi bisa dinikmati oleh semua orang, sedangkan jurnal mungkin kalangan tertentu aja karena memang bahasanya tadi ya, bahasanya lebih baku, lebih akademis. Adapun buku populer bagi publik umum juga sama seperti koran bisa dinikmati oleh siapa saja. Tata cara penulisan untuk jurnal bahasanya tadi akademik, formal dan betul-betul baku. Kalau artikel koran dia bisa informal, bisa mungkin kalau untuk remaja biasanya bahasanya mungkin lebih gaul dan digemari publik. Untuk buku populer bahasanya formal, ada juga yang mungkin lebih santai, lebih gaul dan juga digemari oleh publik, bisa untuk tergantung dan segmentasinya untuk ke siapa buku ini. Untuk bobot kuotasi ini menjadi satu hal yang jadi ciri khas dalam paper, dalam penulisan ilmiah karena perlu ada sitasi, kita perlu merujuk pada sesuatu. Dulu Aisyah berpikir kayak ketika kita menulis atau menyalin, kita merujuk kemana, artinya semakin banyak rujukan kita rasanya kayak
kenapa kita tidak membuat sesuatu yang dari kita sendiri? Tapi ternyata dalam dunia ilmiah justru sebaliknya. Semakin banyak kita mengkuotasi, semakin banyak kita merujuk pada jurnal yang lain, maka itu akan semakin bagus. Itu menunjukkan bahwa kita ternyata banyak membaca, kita paham, kita betul-betul punya gambaran yang komprehensif tentang satu materi itu. Jadi semakin banyak kuotasinya, semakin banyak sitasi, semakin banyak rujukan, maka sangat diutamakan, sangat bagus. Adapun untuk artikel koran tidak terlalu diutamakan, untuk buku populer masih diutamakan. Apresiasi akademiknya untuk jurnal sangat tinggi, dan ini juga menjadi syarat untuk beberapa scholarship, untuk juga beberapa degree purposes, untuk mendapatkan peringkat tertentu dan lain sebagainya. Untuk artikel koran tidak mungkin terhitung, mungkin di sebagian institusi ada yang menghitung. Dan terakhir buku populer ini cukup tinggi juga. Kemudian untuk metode penelitian sedikit lagi. Untuk metode penelitian ini ada beberapa jenis, ada laporan, skripsi, tesis, ada laporan jenis lain, artikel juga disertasi. Sekilas aja ini kayaknya kita ini bisa mencari juga di Google sendiri-sendiri dengan hanya definisi aja. Untuk laporan ada yang bersifat explanatory, deskriptif, dan tidak membutuhkan atau mensyaratkan riset, tapi ada juga laporan ekonomi yang membutuhkan analisa ilmiah. Skripsi ini biasanya melakukan penelitian yang umumnya membuktikan sesuatu, jadi kita yang S1 membuktikan sesuatu aja sebenarnya sudah cukup. Adapun tesis melakukan penelitian yang membuktikan, menganalisa, dan merekomendasikan sesuatu, jadi lebih di atasnya. Dan disertasi membuka tabir pengetahuan, menemukan solusi, membuat satu konsep baru, membuat satu formula baru. Dan artikel sifatnya informasi, melaporkan, dan tidak mensyaratkan adanya metode ilmiah. Selanjutnya ini mungkin skill penulisan ini kita bahas di lain kesempatan. Wah, ini ada slide yang sama. Penelitian ilmiah, masalah penelitian mungkin sekilas. Masalah penelitian ini sebenarnya Bapak Ibu dan teman-teman semua berawal dari masalah yang terjadi di lapangan. Artinya tulisan kita terutama di jurnal-jurnal yang bagus tidak diterima jika memang dia tidak membawa impact yang besar. Dia tidak menjawab satu permasalahan. Gitu. Jadi harus jelas kita state di dalam tulisan kita, tulisan ini atau hasil riset ini bermanfaat untuk siapa, bagaimana caranya, dan kenapa tulisan ini harus ada, kenapa tulisan ini harus dipublikasikan. Gitu. Selain itu juga harus spesifik di banyak kasus yang belum terpecahkan, artinya kita harus menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang memang sudah ada, dan masalah yang dipilih juga harus masuk logika ekonomi kalau dalam bidang ekonomi, dan tidak hanya mengedepankan aspek kuantitatif atau penggunaan alat saja. Banyaknya rumus, banyaknya software yang kita gunakan, kalau misalnya memang tidak menjawab satu permasalahan yang penting juga bisa jadi tidak diterima gitu Bapak Ibu. Dan juga dapat dianalisa atau dikaji dengan metode ilmiah. Untuk kutipan tadi kuotasi, kemudian juga sitasi, suatu riset atau hasil temuan yang tidak diketahui secara umum, kemudian juga kita perlu untuk mengutip penelitian yang lebih baru, terkini, semakin baru semakin bagus, kecuali yang sifatnya memang teori-teori atau mungkin definisi. Jadi metode ini misalnya ditemukan oleh siapa pada tahun berapa, semakin baru memang semakin lama maksudnya semakin bagus. Tapi kalau sesuatu yang memang sifatnya informasi, semakin baru semakin bagus. Kemudian juga harus mengutip dari peneliti yang memang diakui oleh publik. Semakin penulisnya itu dikenal, maka semakin bagus. Kemudian juga lebih baik mengutip dari publikasi otoritas, lembaga internasional atau lembaga yang kredibel. Memang kita juga mengkuotasi atau mengutip tidak hanya dari Google, tidak hanya mencari, tapi juga perlu memastikan bahwa yang kita kutip itu punya data yang betul-betul ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Cara penulisan juga harus benar. Kita mungkin nanti di pertemuan selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara membuat last name, tahunnya atau mungkin page-nya kalau buku. Kemudian juga mendukung metode dan analisa, meminimalkan kutipan, memperbanyak hasil analisa di bagian-bagian isi. Sedikit lagi, 3 slide lagi. Selanjutnya ini udah jam 9 juga ya. Menghasilkan masih ada sekitar 10 menit lagi. Ya. 10 sampai 15 menit, silakan. Oke, sebentar. Ya, kita kasih waktu tambahan. Silakan lanjut. Ya. Kita akan membahas tentang bagaimana menghasilkan tulisan yang baik secara umum. Pertama dari banyak membaca. Jadi semakin banyak kita membaca, maka semakin banyak juga yang kita hasilkan. Semakin bagus kualitas bacaan kita, semakin bagus juga kualitas yang dihasilkan. Kalau dalam dunia ilmiah ini ada istilah garbage in, garbage out. Kalau yang kita masukkan itu istilahnya sampah, maka yang kita keluarkan juga sama seperti itu.
Oke, next. Kemudian ini mohon maaf tadi ada yang menginterupsi sedikit. Gunakan panduan menulis. Nah ini untuk paper, terutama penerbitan jurnal. Kita coba nanti akan belajar betul-betul detail sekali bagaimana penulisan Chicago Manual of Style. Jadi seperti apa teknik penulisan ilmiah, formatnya, template-nya, detailnya, sedetail-detailnya. Kemudian juga untuk menghasilkan tulisan yang baik, kita memang perlu mengikuti pelatihan dan sering-sering minta koreksi. Dan juga perlu perencanaan sebelum menulis penelitian, karena banyak sekali penelitian yang mungkin berhenti di tengah jalan karena tiba-tiba merasa kayaknya ini datanya nggak lengkap, kayaknya ini metodenya kurang pas, atau mungkin ini ternyata terlalu besar nih, terlalu luas untuk dibahas. Jadi sejak awal memang perlu perencanaan sehingga kita tahu apa yang memang nanti kita mau cari, menggunakan metode apa, data yang kita cari harus dari mana, pengumpulannya seperti apa, dan lain sebagainya. Dan juga tentunya sering latihan untuk menulis. Sedikit lagi, ini memulai penulisan. Ini dasar sekali, basic sekali, tapi penting sekali untuk kita yang mungkin baru awal menulis dan bingung bagaimana caranya menulis tulisan ilmiah, terutama paper, dan lebih terkhusus lagi jurnal, lebih terkhusus lagi publikasi yang ilmiah. Yang pertama, setidaknya di sini ada 5 langkah. Yang pertama, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, baca literatur untuk menemukan gap. Penting sekali untuk kita membaca bagaimana penelitian sebelumnya. Pertama, karena memang ketika kita membaca penelitian sebelumnya, kita akan dapat gambaran yang lebih luas. Ketika kita membahas satu tema dan kita baca-baca penelitian sebelumnya seperti apa, kita akan melihat apa yang sudah dibahas dan apa yang belum dibahas. Nah, yang belum dibahas itulah yang menjadi gap. Penelitian jurnal-jurnal ilmiah, mereka biasanya hanya menerima tulisan-tulisan yang memang gapnya itu dirasa penting, atau mungkin yang memang gapnya itu besar. Karena ketika kita menulis sesuatu yang umum, misalnya wakaf uang inovasi baru di Indonesia, itu bukan jadi gap lagi karena memang sudah banyak gitu. Karena itulah kita perlu baca literatur untuk melihat sudah sejauh mana nih perkembangan penelitian untuk kita mengisi bagian-bagian yang masih kosongnya. Selain itu nanti kita akan belajar bagaimana caranya mengolah ide, bagaimana caranya menuangkan gagasan, bagaimana caranya apa yang ada di pikiran kita nih bisa tersampaikan, atau tujuan yang kita inginkan ini bisa tercapai dengan cara-cara yang memang sudah baku gitu. Ada beberapa cara-cara yang memang dibebaskan atau mungkin kreatif mungkin, tapi ada juga yang sifatnya baku dan dia nggak bisa dirubah. Kemudian juga presentasi, verbalisasi, sebagian call for paper ini penting sekali untuk kita ikuti ya. Kalau misalkan dalam bidang ilmiah mungkin ada ISEF-nya BI, ada mungkin SRKP-nya OJK, ada juga FREX-nya OJK, ada juga biasanya dari BWI Jatim itu EJAVEK dan lain sebagainya. Perlu juga kita mengikuti call for paper seperti itu, setidaknya minimal kita bisa berinteraksi langsung dengan mereka yang punya otoritas di atas, punya sebagai regulator, atau juga akademisi yang memang lebih tinggi tingkatnya daripada kita, dan kita dapat suasana diskusi ilmiahnya untuk kita memperbaiki tulisan kita. Jadi presentasi itu perlu kita latih juga, verbalisasi bagaimana cara menyampaikan supaya apa yang kita sampaikan ini tersampaikan, gagasannya bisa dimengerti, dan bagaimana teknik-teknik menampilkan presentasi dan lain sebagainya. Selanjutnya ke submit jurnal, ini akan kita bahas panjang sekali dan detail sekali, dimulai dari bagaimana pendaftarannya, bagaimana cara memilih jurnal yang tepat, bagaimana cara kita menghindari jurnal-jurnal predator, juga bagaimana nanti ketika kita sudah submit, apa yang harus kita lakukan, menunggu atau perlu follow up, dan kemudian nanti ketika kita mendapatkan respon, nanti ada beberapa jenis respon, ada yang memang dia ditolak sejak awal, ada yang mungkin dia ditolak tapi dengan beberapa pertimbangan, atau mungkin nanti ada yang memberikan kesempatan ke kita, ada yang nanti major harus diperbaiki, harus direvisi secara major, ada juga yang mungkin minor sedikit dan lain sebagainya. Dan bagaimana cara kita menjawab review-review tersebut, karena setiap jurnal punya metodenya sendiri-sendiri. Juga sustainabilitas terakhir. Jika kita berhasil melewati semuanya, maka kita sampai ke titik yang kita menunggu, kita akhirnya mendapatkan hasil dari tulisan kita, dan insya Allah semoga itu bisa jadi amal jariah untuk kita sebagai seorang muslim, bisa dibaca oleh orang lain, bisa bermanfaat untuk orang lain. Sedikit mungkin di bagian ini yang Aisyah tanyakan, ini jadi nah ini struktur paper secara umum, ini terakhir sekali. Struktur kurang lebih akan seperti ini, hampir di semua jurnal seperti ini. Judul, penulis, dan afiliasinya. Biasanya di atas afiliasi itu, kalau yang belum pernah buka jurnal, di atasnya itu ada tulisan angka 1 atau mungkin kode atau mungkin bintang 1. Kemudian afiliasinya bawahnya 1 kecil itu yang di atas kayak aksen, nama afiliasinya. Kemudian nanti akan ada abstrak. Kemudian ada kata kunci, keywords. Di sebagian jurnal ada yang minta klasifikasi JEL, itu untuk ekonomi. Kemudian juga ada pendahuluan, introduction, literatur review,
metodologi atau data teorinya, hasil dan diskusinya, kesimpulan dan rekomendasi di bab terakhir bab 5 dan juga referensi. Ini penting sekali, dan nanti juga referensi ada macam-macam jenisnya, ada yang American Psychological Association edisi ke-7 dan lain sebagainya. Tapi di sini saya pengen bertanya ke Bapak Ibu sekalian dan teman-teman, ini urutan struktur paper yang tadi saya jelaskan. Menurut teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, kira-kira manakah yang paling pertama harus kita susun? Apakah judul penulis afiliasi, atau mungkin abstrak atau kunci dan klasifikasi jelnya, atau pendahuluan dulu, atau literatur review dulu, atau metodologi dulu, hasil dulu, kesimpulan dulu, atau referensi dulu? Ada yang mau berpendapat? Lewat chat boleh, atau ada yang mau on mic juga boleh. Ya, ada yang mau jawab. Oh, abstrak dulu. Mutazima Abu Bakar. Betul nggak nih? Ada lagi yang berpendapat yang lain, mungkin yang sudah berpengalaman menulis atau sudah sering menulis. Iya? Kalau dari Pak Ansar, judul dulu, Bu. Terima kasih Pak Ansor, ini dari Batam nih kayaknya ya, jauh sekali nih. Ya, terima kasih. Judul dulu katanya, karena di atas nomor 1 gitu ya. Oke, langsung dijawab aja. Kalau saya Pak, hasilnya dulu. Hasilnya dulu, jadi kita olah dulu, kemudian hasilnya ditampilkan, baru nanti yang lain menyusul gitu ya, Bu? Iya. Kalau saya metodologinya dulu. Metodologinya dulu. Jadi dipilih metode yang pas supaya nantinya gampang untuk mengumpulkan data dan lain sebagainya. Yeah. Ini ada yang review. Masya Allah. Literatur review. Oke, terima kasih Dr. Utari. Dari Lombok nih jauh ya. Judul atau tema. Hadi, judul atau tema. Masya Allah. Banyak ya, kita cukupkan dulu, nanti banyak yang nanya juga. Iya, ternyata nah dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata memang kita semua punya perspektif yang beda bagaimana cara memulai penulisan. Tapi kalau menurut ini Aisyah pelajari dari beberapa kata kunci ada yang menjawab kata kunci, dari beberapa reviewer dan juga beberapa penulis jurnal yang memang mereka sudah lama berpengalaman dalam dunia kepenulisan, ternyata yang yang direkomendasikan sebetulnya memang bukan jadi ketentuan yang baku untuk kita melakukan mana dulu yang mau kita dahulukan, tapi yang direkomendasikan sebetulnya yang pertama adalah literatur review. Tadi ada yang jawab literatur review nih, Masya Allah. Kenapa literatur review? Karena sebetulnya tadi kalau misalkan Bapak Ibu dan teman-teman lihat yang tangga step-step tadi, baca literatur dulu. Karena dari sana kita akan melihat seperti apa perkembangan dunia penelitian tentang apa yang kita teliti. Kalau tadi ada yang jawab judul, kita bisa tahu nih judul apa yang belum pernah digunakan setelah kita membaca literatur review. Juga judul apa yang kira-kira pas, atau kira-kira rata-rata penelitian tema ini nih judulnya bentuknya seperti ini. Jadi kita bisa mengikuti. Juga tadi ada yang menjawab mungkin metodologi, betul bisa juga dari sana, karena memang kalau kita nggak tahu metodenya nanti susah nyari datanya. Tapi ketika kita melihat literatur review, kita bisa mengulas, oh ternyata penelitian tentang, misalnya kalau Aisyah bahas tentang wakaf dan SDGs misalnya, kebanyakan menggunakan metode ini. Kita bisa mencontoh dan kita juga dari sana kita bisa menambahkan metode baru. Jadi kita bisa bikin satu gap di sana. Oh ternyata kebanyakan metodenya pakainya metode ini. Ayo coba kita gunakan metode yang lain. Atau mungkin tadi ada yang membuat abstrak. Sebetulnya abstrak itu justru nanti kita lihat urutan keberapa. Jadi literatur review itu membuat kita punya gambaran seperti apa seharusnya, propernya, contohnya, idealnya satu tulisan yang berkaitan dengan tema kita. Ketika kita bahas tentang wakaf misalnya, kita tahu judul apa yang biasanya digunakan tentang wakaf, judul apa yang belum pernah digunakan, judul apa yang kira-kira sesuai nih dengan penelitian-penelitian yang udah ada tentang wakaf. Yang kedua, ternyata pendahuluan. Pendahuluan itu semacam, nanti kita akan bahas sebenarnya di pertemuan selanjutnya, tapi sekilas trailer ya. Pendahuluan itu sebenarnya memberikan kita gambaran seperti apa isinya. Karena gini, pendahuluan itu sebetulnya kita berusaha untuk memberikan gambaran kepada pembaca, kenapa sih kita akhirnya milih tema ini. Dan itu bisa kita dapatkan dari literatur review. Oh ternyata banyak penelitian tentang wakaf tunai, tapi tidak ada yang membahas tentang wakaf tunai, tapi digunakan untuk misalnya panel surya, atau mungkin ternyata sukuk ijarah atau yang lain sebagainya. Dari situ kita bisa membuat pendahuluan yang memang menjadi tujuan kita. Nanti ada beberapa struktur pendahuluan, apa saja yang sebenarnya memang harusnya dimasukkan di pendahuluan, tapi itu menjadi kita menjelaskan apa sih alasan kita akhirnya memilih tema ini, apa alasan kita sampai akhirnya memilih untuk melakukan penelitian ini.
Yang ketiga baru metodologi. Setelah kita tahu apa yang mau kita tuju, apa purpose kita, apa aims-nya kita, baru kita cari metode apa yang pas, atau juga metode apa yang kira-kira datanya mudah didapatkan, atau juga kira-kira pendekatan apa nih yang pas untuk yang sekiranya paling relevan untuk penelitian ini. Gitu. Karena kita tahu tujuan dan akhirnya kita bisa mengambil apa ya, satu garis gitu, garis lurus, ujungnya di sini. Sekarang kita lagi di sini. Jadi kita bisa tahu yang kira-kira menyambungkan ke sana, menyampaikan kita ke sana apa nih. Dan karena kalau misalkan kita tahu tujuan, kita mau membahas tentang efisiensi, berarti harus pakai metodenya DEA. Kita mau bahas tentang produktivitas, berarti kita harus pakainya Malmkis. Kita mau bahas tentang literatur review, berarti kita bisa pakai meta analisis, bisa pakai bibliometrik. Jadi ketika kita tahu purpose-nya apa, kita bisa menentukan metodenya apa. Yang selanjutnya itu hasil dan diskusi. Jadi setelah kita tahu metodenya apa, kita bisa dapat datanya, kita olah datanya, barulah kita membuat hasilnya, kita menjelaskan, kita menganalisis. Kemudian baru kesimpulan dan rekomendasi. Setelah kita menulis hasil, menjelaskan semua dari hasil dari penelitian kita simpulkan. Kita kasih rekomendasi kira-kira apa yang kurang, kira-kira apa yang bisa kita kasih dampaknya ke regulator mungkin, ke akademik, para akademisi, ke para peneliti, atau juga ke para praktisinya. Selanjutnya referensi, ini kita sampai akhir karena tadi di bagian 2, 3, 4, 5 pasti ada rujukan-rujukan, kita bikin referensinya, kita bikin daftar pustakanya, baru kita susun abstrak setelah itu. Karena sebetulnya abstrak ini kan merangkum semuanya ya. Kalau nanti kita akan belajar bahwa abstrak ini ternyata terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu biasanya purpose, yang kedua itu metodenya, yang ketiga itu biasanya hasilnya, yang keempat itu biasanya implikasinya apa secara umum, 1-2 paragraf. Terakhir barulah kita mencari judul yang tepat. Sebenarnya ini satu urutan yang memang nggak baku juga, tapi seperti ini yang banyak direkomendasikan dalam dunia ilmiah, dan Aisyah juga sedang berusaha untuk menggunakan yang seperti ini, karena sebelum-sebelumnya biasanya memang ngacak ya, kadang kepikiran judul, oke, kita bikin tulisan ini, kepikiran metodenya, kayaknya dari metode ini seru bikin ini, tapi ternyata yang idealnya seperti ini, dan ini bisa jadi masukan untuk kita semua. Kita bisa coba nih menggunakan urutan struktur paper seperti ini, barangkali bisa memberikan satu inovasi, satu kemajuan dalam penelitian kita gitu. Selanjutnya kayaknya ini kita bisa bahas di penelitian-penelitian di pertemuan-pertemuan yang selanjutnya ya. Ya, betul. Kita cukupkan sampai sini. Dan selanjutnya nanti kita akan bahas detail banget sih soal ini. Literatur review, metode, sampai jenis-jenis metodenya apa, sampai presentasi, tips trik, kenapa harus publikasi jurnal, dan lain sebagainya. Insya Allah di pertemuan yang selanjutnya. Sampai sini yang bisa Aisyah sampaikan. Syukran jazakumullah khairan. Segala kebaikan datang dari Allah, dan yang salah-salah semuanya dari Aisyah dan dari syaitan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aisyah kembalikan ke Dr. Rizky. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, jazakillah khairan atas presentasinya. Nanti insya Allah dapat, tenang saja. Nanti insya Allah akan dikirim untuk presentasi, insya Allah free ya, Bapak. Nanti kita akan kita akan kirimkan di grup. Baik, seperti tadi saya sebutkan bahwa ini adalah workshop untuk pendampingan, jadi bukan sekadar webinar. Jadi diharapkan semua peserta itu memang betul-betul sudah memiliki ide, gagasan untuk membuat sebuah tulisan, atau mungkin juga yang sudah punya tulisan. Di sini sudah hadir juga rekan kita Ibu Dr. Neneng Nur Hasanah dari Unisba Bandung. Terima kasih sudah hadir, senior saya nih ya. Ada Ibu Dr. Utari dari NTB Lombok juga sudah angkat tangan ini, bukan menyerah tapi mau bertanya insya Allah ya. Yang lain juga alhamdulillah sudah banyak. Kita akan berikan kesempatan, kita ada waktu dalam 30 menit ke depan insya Allah sampai 9.45 kita akan diskusi bersama, khususnya nih ini karena workshop terkait dengan fokus pertanyaan-pertanyaannya itu kepada bagaimana menulis sebuah jurnal ya, karya tulis ilmiah KTI gitu ya, atau mungkin juga ya kalau buku juga boleh, sebenarnya nggak terlalu jauh berbeda juga gitu ya. Jadi kita bisa diskusi bersama. Oke, di sini sudah ada yang di slide di screen saya sudah ada 2 orang yang sudah raise hand, sudah angkat tangan.
ada Ibu Dr. Utari Rahayu dan juga ada ini kayaknya Ustadz Dadan mungkin ya, kayaknya. Baik, tadi karena saya lihat pertama Ibu Dr. Utari, silakan berikan waktunya untuk bertanya, berdiskusi. Mohon singkat padat, nanti boleh bertanya lagi, boleh silakan on cam ya, on kameranya supaya mungkin lebih akrab kitanya. Saya persilahkan untuk Ibu Dr. Utari Rahayu, nanti setelahnya baru ke Ustadz Dadan kalau nggak salah ini, atau Pak Dadan ya, Abu Abdillah. Silahkan Ibu Utari. Terima kasih, mohon maaf sebelumnya tidak bisa on cam Bapak, dan mohon maaf saya di sini masih mahasiswa juga semester akhir dari Universitas Hamzanwadi dari Lombok, NTB. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan atas materi yang telah disampaikan pada malam hari ini, sangat bermanfaat sekali. Pertanyaannya, saya sudah menulis terkait dengan bagaimana anak TKI, pendidikan anak TKI, dan juga keterkaitan terhadap kemiskinan yang ada di Lombok, khususnya di dusun, salah satu dusun yang ada di Lombok Timur. Tapi setelah menyusun paper tersebut, ada beberapa kendala yang ternyata membuat saya sadar di sini kita perlu juga terkait dengan literatur review gitu. Pertanyaannya, bagaimana ya, atau di mana bisa mencari literatur review terkait dengan pendidikan anak-anak TKI dan juga dengan kemiskinan yang ada di khususnya di NTB begitu, atau mungkin ada literatur review yang ada di luar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin saya jelaskan terkait lebih jelasnya paper yang permasalahan yang seperti saya sebutkan yang tadi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin kita Mbak Utari, nggak apa-apa ya. Oke, mungkin dijawab oleh Aisyah dulu dalam 1 sampai 2 menit, nanti saya akan jawab juga. Silakan. Oke, terima kasih Utari. Dan Utari ini sebetulnya kawan saya juga, Masya Allah udah kenal lama, dan beliau Masya Allah luar biasa, suka menulis. Menulisnya juga bukan hanya tulisan ilmiah, tapi juga tulisan banyak yang populer gitu, dan saya juga baca beberapa tulisannya. Sebetulnya untuk mencari literatur review, bagaimana cara mencarinya? Mencarinya sebetulnya bisa di beberapa di beberapa website, termasuk yang paling umum Google Scholar tentunya, atau kalau misalkan memang mau yang gratis semua, ada DOAJ. Ini saya tuliskan di salah sebentar, salah ini ya roomnya. Oke, everyone. Ada namanya DOAJ, itu Directory of Open Access Journal. Jadi semua tulisan yang ada di sana itu gratis dan bisa diakses, atau memang yang paling umum Google Scholar, atau yang paling bagus lagi, jadi 2 itu, atau yang paling bagus lagi memang di Scopus atau Web of Science, tapi atau di Emerald juga bisa, tapi berbayar, dan kalau misalkan kita nggak punya akses, kita nggak bisa baca gitu. Tapi atau juga sebenarnya ada di Akademia, ada juga di Science Direct. Kalau misalnya mau yang coba yang gratis, nanti Aisyah salinkan sambil nanti mungkin Dr. Wisnu menjawab, Aisyah salinkan rujukan-rujukannya atau referensi-referensinya yang bisa dituliskan di sini. Tapi kalau misalkan memang tadi Utari bahasannya tentang detail sekali, terus tadi anak-anak di daerah Lombok dan berkaitan dengan kemiskinan, sebetulnya dengan mencari dengan kata kunci tadi di nanti rujukan-rujukan yang mungkin Aisyah kasih di DOAJ salah satunya, di Google Scholar salah satunya. Kalau memang nggak ada tulisan yang berkaitan dengan tadi nama-nama daerah di Lomboknya itu, berarti mungkin memang penelitian pertama yang membahas di sana, dan itu jadi satu kebaruan yang bisa Utari lakukan, cari satu review yang berkaitan dengan di hubungan antara anak-anak di daerah, entah itu daerah mana, berkaitan dengan kemiskinan. Jadi topiknya sama nih, sama-sama fokus ke anak-anak dan juga kemiskinan, tapi mungkin daerahnya beda. Mungkin tadi bukan anak-anak TKI, mungkin wilayahnya juga tadi domisilinya beda. Bisa dijadikan rujukan, jadi Utari baca kira-kira di sana apa yang didapat, dan nanti
kalau memang belum ada yang membahas tentang tadi di wilayah Lombok, itu jadi satu kebaruan justru. Nanti bisa dideskripsikan, misalnya penelitian A mendapati bahwa hubungan antara anak-anak TKI dengan kemiskinan di daerah sini ternyata memang signifikan. Di penelitian B bagaimana, penelitian C bagaimana. Nah, tapi nanti jadi satu gap, ternyata belum ada yang membahas di Lombok gitu. Jadi ini satu kebaruan penelitiannya Utari. Atau yang kedua, kalau memang nggak menemukan sama sekali penelitian-penelitian yang berkaitan dengan anak-anak TKI dan kemiskinan, bisa juga mencari teorinya, teori tentang kemiskinan atau teori-teori yang berkaitan dengan apa istilahnya, anak-anak dengan pekerjaan orang tuanya gitu. Iya, tingkat pekerjaan orang tua dengan anak-anak. Apakah memang itu benar-benar signifikan sampai akhirnya membuat ada kaitan gitu, ada hubungan, ada relevansi antara pekerjaan orang tua sebagai TKI dengan kemiskinan gitu. Jadi bisa berbentuk memang penelitian terdahulu atau juga bisa berbentuk teori gitu. Nanti mungkin kita bisa belajar di pertemuan selanjutnya detailnya soal literatur review. Tapi sekilasnya seperti itu gitu. Ya, Cara-caranya dan nanti saya salin. Terima kasih Aisyah. Saya menambahkan sedikit. Jadi tadi yang disebutkan itu adalah dari luar negeri. Kalau di dalam negeri ini kan ada, kita punya moraref.kemenag.go.id. Ya, ini yang hampir semua ada di Kemenag gitu ya, di Kementerian Agama. Kemudian juga ada di yang masih lokal juga di garuda.kemendikbud.go.id. Ini di Garda Rujukan Digital. Ini juga sangat banyak sekali. Sehingga kemudian kalau saya lebih cenderung mengatakan bahwa tidak ada tuh yang namanya istilahnya belum pernah diteliti, hampir semua rata-rata sudah pernah diteliti, tinggal kita mau mencari atau tidak, itu saja. Nah, kalau dalam kaitan dengan tips untuk literatur review kan minimal itu ada dua. Pertama adalah dari sisi tiga minimal. Pertama dari sisi lokasi, ya tadi Lombok dengan di luar Lombok ya. Bahkan mungkin di Lombok Timur ada Grie, ada mungkin daerah lainnya itu juga sudah berbeda. Yang kedua adalah tempat waktu ya. Bisa jadi di lokasi yang sama tetapi waktu yang berbeda, itu pun bisa menjadi sebuah literatur review juga ya, dari waktu dan tempat. Kemudian juga dari tadi metode yang digunakan, metodologi. Mungkin dia hanya dia mungkin sampai ke survei, mungkin dia samplingnya itu hanya orang-orang yang beberapa orang saja, itu juga menjadi bagian. Dan jangan lupa teori tentang kemiskinan ini sangat banyak sekali, terutama kaitan juga ada teman juga dokter di UMY Yogyakarta, mereka dia membuat sebuah tesis PhD-nya di doktoralnya itu bicara tentang juga pengaruh terkait dengan ini di single parent ya. Jadi ekonominya single parent, jadi efeknya terhadap anak-anak itu seperti apa ya, tentang kemiskinan dan sebagainya. Nah, jadi itu juga bisa jadi referensi. Artinya mencari sebuah literatur review itu sangat banyak sekali, sangat mungkin sekali. Yang tadi di awal itu Aisyah sebutkan itu adalah di biasanya English edition. Kalau di Moraref dengan Garuda itu rata-rata bahasa. Google Scholar, Akademia, ResearchGate dan sebagainya, itu sangat banyak sekali. Oke, terima kasih. Itu yang pertama tadi. Yang kedua tadi apa tadi? Pertanyaan kedua tadi apa? Penulisan papernya, Bapak. Penulisan papernya ya. Oke. Penulisan papernya seperti apa? Tadi Aisyah mau jawab dulu, silakan. Saya kayaknya kurang menyimak juga pertanyaan keduanya berkaitan dengan penulisan paper dan gimana? Boleh diulang lagi, Utari, untuk ininya, pertanyaannya yang keduanya. Baik, sebenarnya ada sudah tulisan yang dibuat, tapi terkait paper yang sudah dijelaskan sesuai dengan struktur yang tadi sepertinya harus direvisi seperti itu, Kak. Mungkin iya. ini lebih ke ini ya, teknisi. Ya, teknis. Oke, kalau format artikel itu sebenarnya juga kita merujuk kepada kebijakan dari pengelola jurnal. Jadi jangan diganti dulu. Kita mau ke jurnal mana nih gitu ya. Misalnya ke jurnal Studia Islamika atau mungkin ke ISIF-nya Stain Kudus, IAIN Kudus atau mungkin yang lain. Jadi sebelum kita merubah format atau sebelum kita menulis pun kita boleh juga saya mau menulis tentang ini, artikel ini, tema ini, topik ini, jurnal ini secara konten itu sudah benar, secara rumpun ilmu sudah benar, kemudian kita tinggal download template-nya saja, udah jadi deh gitu, ngikutin template yang ada di jurnal tersebut. Masing-masing agak sedikit berbeda, tapi intinya tadi lebih kurangnya sama. Oke, terima kasih untuk Tari ya. Kita next, masih ada yang tanya lagi nih ke Pak Dadan ini. Mungkin mudah-mudahan saya ada, nanti ada Pak Yayan. Silakan Pak Dadan nih. Ya, saudara silakan. Ya, bismillah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Dadan, mahasiswa INAIS, muridnya Dr. Abdurrahman. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, menyimak tadi
paparan dari Pak Dokter tentang pendapat Profesor saya yang tentang about paradigm ya. Ada hal yang menarik di situ paradigma. Ketika misalnya mungkin saya hanya ingin menanyakan tentang konsep penelitian ini. Katakanlah misal sebuah penelitian itu parameter siapa yang memiliki otoritas bahwa itu penelitian yang valid gitu misalnya. Seperti contoh lah misalnya penelitian tentang milk yamin kan yang kemarin yang heboh kontroversi di UIN Kalijaga gitu. Artinya lolos saja gitu sebagai sebuah penelitian dianggap ilmiah gitu. Baru setelah MUI reaksi baru dirubah. Artinya kan ini membuka peluang mau Syiah, liberal apapun dengan berkedok ilmiah, dia akan berusaha untuk mengilmiahkan sesuatu yang sebenarnya yang ilmiah gitu. Nah, sebetulnya parameternya apa gitu? Otoritas siapa yang mengatakan ini bukan penelitian ilmiah dan ini ilmiah? Itu. Tadi yang kembali ke masalah what about paradigm tadi. Yang kedua mungkin ke Ustadzah Aisyah, Kifah Haluk, yang masalah ini tentang tadi sebetulnya yang ideal itu apakah kita meneliti sesuatu yang langka atau yang amrul balwa gitu? Mana yang lebih diutamakan? Jadi yang mendesak gitu. Kalau misalnya saya pernah ngelihat, saya nggak tahu tuh apa nama softwarenya. Jadi ketika kalau yang banyak diteliti kan padat gitu ya. Kalau misalnya yang bentuk bulat-bulat gitu apa namanya kan kurang tahu. Mungkin itu saja mungkin untuk sementara yang mohon ditanyakan. Ya mohon dijelaskan. Jazakumullah khairan. Oke, terima kasih Ustaz pertanyaannya luar biasa sekali. Aisyah mau jawab dulu tadi pakai bibliometrik atau apa? Silakan dulu yang kedua dulu nggak apa-apa. Betul, Masya Allah. Syukran jazakumullah khairan Ustaz. Ustaz Dazan juga dulu gurunya Aisyah juga, Aisyah diajar sama beliau. Kalau untuk tentang penelitian tadi, sebenarnya topik apa yang menarik untuk dibahas itu tergantung dengan kalau pendapat pribadi Aisyah tergantung dengan kemana kita akan mempublikasikannya atau purpose-nya apa kita menulis itu gitu. Jadi untuk sebagian jurnal pun punya karakternya masing-masing. Ada beberapa jurnal yang mereka hanya mau menerima tulisan-tulisan yang sedang trending sekarang atau yang memang dia ini banyak sekali dibahas gitu. Jadi mereka hanya mau menulis mempublikasikan penelitian-penelitian yang memang emerging sekarang yang banyak dibahas, dan ada juga tapi penelitian-penelitian yang fokus pada justru mereka pengen membahas yang belum pernah dibahas oleh yang lain gitu. Jadi tergantung untuk apa hasil penelitiannya ini, dan dua-duanya menarik. Dan kalau misalkan kita ditanyakan atau saya ditanyakan mana yang harus diutamakan, tergantung dari kitanya, kita mau milih yang mana. Dan nanti akhirnya kalau misalkan memang kita mau pilih yang kira-kira dia motor terms, atau kalau misalkan bibliometrik betul bentuknya tadi yang biasanya lingkaran-lingkaran, kemudian ada yang dia padat, ada yang bentuk lingkarannya itu besar, atau kalau misalkan di persegi juga ada yang dia lebih besar daripada yang lain, ada yang mungkin tidak ada kaitan, dia jauh, kalau misalkan dalam visualisasinya dia tidak berwarna dan lain sebagainya. Ada yang motor terms itu yang biasanya besar dan banyak dibahas atau emerging terms-nya. Ada jurnal-jurnal yang mereka maunya bahas tentang itu. Jurnal-jurnal di Emerald termasuk Emerald itu ada Jabber, ada IJOS dan lain sebagainya, yang itu jurnal-jurnal di UK, basisnya di Inggris, mereka maunya bahas-bahas yang seperti itu. Tapi sebenarnya ada juga jurnal-jurnal yang mereka mau bahas hal-hal yang kecil atau mungkin justru jarang dibahas oleh yang lain, karena itu menarik juga. Itu jadi satu kesempatan untuk kita menuliskan sesuatu yang belum ada. Salah satunya saya pernah tahu ada namanya jurnal Science Editing, itu dari Korea, dan mereka bahas justru yang jarang dibahas sama orang lain gitu. Tapi itu jadi ciri khas jurnal itu jadi ciri khas, jurnal ini memang dia bahas yang kalau misalkan kita mau cari tahu tentang hal-hal yang baru, kita coba ke jurnal itu, kita merujuk ke jurnal itu gitu. Jadi setiap jurnal punya karakternya masing-masing. Kalau misalkan memang tujuannya untuk degree purposes, untuk kita memang mendapatkan gelar tertentu, atau memang sebagai kewajiban akademis kita untuk skripsi, tesis, atau disertasi, saya rasa itu dikembalikan ke kita masing-masing, kita yang akan melakukan penelitian. Jadi mana yang menarik, karena dua-duanya menarik, tergantung dari preferensi, dari tujuan kita mau yang mana, dan mana yang lebih banyak impact-nya gitu. Baik, terima kasih. Jazakallah khairan. Oke, terima kasih. Saya tambahkan sedikit. Jadi terkait dengan pilihan aulawiyat
gitu ya, yang lebih utama yang mana atau yang lebih dulu. Ini memang bicara tentang perspektif sih ya. Artinya ketika sebuah riset itu kan kalau dia sifatnya itu adalah akademik, maka kalau misalnya tesis atau baik master ataupun PhD itu biasanya akan dilihat dari sisi rumpun ilmu atau program studinya. Ya, ini penting sekali. Dari program studi itu kita akan melihat juga bagaimana ternyata pilihan saya adalah sesuatu yang memang saya sukai gitu, atau mungkin yang memang lagi tren di masyarakat, atau memang sesuatu yang problem solving. Artinya ini ada masalah nih di masyarakat, misalnya terkait dengan kripto. Ini jadi masalah. Kenapa? Karena berbagai organisasi keagamaan itu mengharamkan, sampai MUI mengharamkan, tapi ternyata tadi sore saya berbicara dengan satu ahli dalam bidang wealth management di Malaysia. Mereka mengatakan tidak, katanya masa depan kita itu adalah masa depan kripto ya. Ketika tadi government dan lain sebagainya itu memang sudah memiliki kebijakan regulasi yang benar, sehingga orang sekarang lagi ramai nih tentang warung kripto, tentang ini dan sebagainya. Ternyata kita masih belum nih. Namanya juga fatwa, nanti juga akan berubah gitu, sehingga ini menarik nih karena lagi tren dan juga memang dibutuhkan oleh masyarakat ya. Ini menjadi pilihan juga gitu ya. Tapi kalau di akademik ya kembali kepada rumpun, termasuk juga nanti ketika menjadi seorang dosen itu ya harus fokus kepada bidangnya. Nanti juga akan dibahas di pertemuan-pertemuan berikutnya sebenarnya. Jadi apa sih sebenarnya pilihan yang memang menjadi bagian dari kita gitu ya. Oke, terima kasih saudaranya tadi untuk pertanyaan. Yang pertanyaan pertama ini menarik sekali gitu ya, terkait dengan ini terkait dengan paradigm atau paradigma. Nah, sebenarnya kita juga bisa mendudukkan dulu tentang apa itu metode ilmiah dan juga kerangka ya disebut dengan thinking framework-nya, kerangka berpikir dari sebuah karya ilmiah ya, baik itu tesis, disertasi ataupun skripsi, sehingga kemudian satu pihak atau pihak yang menganggap itu ilmiah itu adalah memang standar yang berlaku di dunia akademik, bahwasanya ketika seseorang membuat sebuah penelitian kemudian dia menggunakan satu tool ya dalam sebuah riset, ketika dia betul-betul memang konsisten dan betul menggunakan riset itu, maka itu dianggap sebagai ilmiah. Demikian juga nanti dalam konteks biasanya di program doktoral, dia akan menemukan adanya atau dia akan menggunakan grand teori. Nanti ada middle teori dan juga ada aplikasi teori, sehingga suatu penelitian itu dikatakan ilmiah ketika memang orang yang melakukan penelitian itu dia konsisten ya, ketika dia menganggap saya melakukan riset ini, misalnya saya menggunakan tentang religiusitasnya Max Weber umpamanya, dan ternyata temuannya mungkin memang bisa jadi berbeda dengan ada yang di masyarakat gitu, tapi secara ilmiah karena dia menggunakan teorinya Max Weber itu ya, maka itu menjadi satu kejelasan, satu ilmiah yang memang dianggap sebagai ilmiah dalam dunia akademik. Misalnya dalam tren sekarang ini umpamanya saya ingin membuat sebuah penelitian tentang kebijakan pemerintah yang menurunkan harga minyak menjadi 14.000. Ya, kira-kira kebijakannya ini kenapa atau bagaimana lebih tepatnya. Nah, saya tidak mungkin menggunakan banyak sekali teori, menggunakan banyak sekali pendekatan. Ya, saya ambil satu saja. Apalagi nanti kalau di jurnal satu teori pun cukup. Misalnya saya menggunakan teorinya Al-Hizbah Al-Islamiyah Ibnu Taimiyah. Saya menggunakan teorinya Ibnu Taimiyah terkait dengan hizbah. Nah, sehingga kemudian saya akan menggali ya teori-teori yang dikeluarkan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau ya Al-Hizbah, kemudian juga mungkin boleh mengambil juga dari Siyasah Asy'ariyah, dan ternyata satu teori beliau menunjukkan bahwasanya pemerintah itu boleh menetapkan harga ya, kebijakan menetapkan harga suatu komoditi ya, suatu komoditas karena adanya kemaslahatan. Sehingga saya bisa mengatakan hasil penelitian saya adalah bahwa kebijakan pemerintah saat ini terkait dengan menurunkan harga minyak goreng itu sesuai dengan teori yang digunakan oleh Ibnu Taimiyah. Nah, ya, contohnya tadi kalau ketika berbicara tentang milkul yamin, kemudian ternyata dia menggunakan teorinya siapa? Kemudian, nah, seorang doktor tentu saja dia bukan hanya bicara tentang satu perspektif itu saja, tetapi nanti juga dia akan didialogkan, didiskusikan, bahkan dikontroversikan satu pendapat dengan pendapat yang lainnya. Tetapi biasanya dalam konteks
ke disertasi pun kadang memang satu teori yang selalu dia gunakan dan dia pegang teguh, dalam artian apa, dia konsisten dengan teori itu dia digunakan, sehingga kemudian hasilnya seperti apa ya, maka itu dianggap sebagai metode ilmiah. Nah, dari sini kemudian tadi saya katakan pentingnya paradigma dalam sebuah penelitian. Jadi paradigma itu mungkin agak sedikit dekat dengan world view ya, kalau Pak Adian Husaini gitu ya, world view ya, perspektif, sudut pandang, cara kita memandang dunia. Kalau kita memandang bahwasanya bisnis itu adalah hanya untuk mencari keuntungan, tidak ada falahnya, maka nanti ujung-ujungnya tadi metaverse tadi itu misalnya mereka akan mencari lahan-lahan baru gitu ya untuk menjadi pusat komoditas sebagai tempat untuk eksploitasi. Nah, paradigma, makanya kita dalam konteks di akademik ini, di kampus ini memang ada dua, ada penguatan untuk teori gitu ya, dan juga ada penguatan untuk apa? Untuk aplikasinya. Sayangnya ketika kita bicara tentang Islamic paradigm dalam konteks riset ya, itu masih dianggap ya oleh Barat terutama ya, itu dianggap tidak ilmiah. Why? Kenapa? Limadza? Lianna al-masadir, sumber dari Islamic riset itu adalah wahyu. Dan dalam epistemologi Barat, wahyu itu tidak diterima sebagai sebuah standar ukuran kebenaran. Wah, ini masih banyak lagi. Kita loncat dulu ya. Mudah-mudahan tidak puas karena we have about 4 program for session lagi. Kita loncat. Terima kasih saudaranya. Mudah-mudahan nanti bisa diskusi lagi ke Pak Yayan nih. Kayaknya udah siap nih. Ini kayaknya seperti di singgasananya nih, di bawah, di belakang Inais nih. Silakan Pak Yayan. Singkat padat nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini bahasannya cukup menarik dan berbobot ya. Terima kasih kepada para pembawa materinya, sangat menarik. Cuman saya ada 2 pertanyaan nih, Dok. Mungkin barusan sih agak sedikit kebahas ya. Ke dokter dulu nih terkait paradigma, research Islam paradigma itu. Ini saya berpikir ya, maksudnya sebenarnya batasan ilmiah itu sampai mana ya kalau menurut Islam itu? Karena terkait dengan kekuatan pikiran, kekuatan eksplorasi fakta dan data, nampaknya tidak akan pernah berhenti produk dari suatu yang dikatakan ilmiah itu sampai dengan pertentangannya sejauh mana dan sampai kapan. Nah itu menurut Islam ada batasan nggak sih sebenarnya menurut yang dimaksud dengan produk dari suatu karya ilmiah itu sampai mana? Itu yang saya tanyakan. Yang kedua ke Ustazah Aisyah ya terkait beberapa jenis-jenis penulisan, ada jurnal, ada artikel koran, ada buku populer ya. Saya cukup tertarik terhadap bobot kuotasi. Nah, kalau bobot kuotasi itu tadi kan disampaikan bahwa semakin banyak itu justru kekuatannya ada di situ ya, terkait dari satu tulisan itu. Nah, kalau untuk mengutip, apakah harus kita pada saat kita mengutip kuotasi itu, apakah harus diverifikasi dulu oleh yang mengeluarkan teori itu? Karena kalau yang saya alami ya pada saat kita menulis jurnal atau makalah atau skripsi itu kita juga terbatas pada saat kita mencerna apa yang mereka tulis sehingga berhubungan dengan apa yang kita inginkan gitu terkait dengan apa yang sedang kita pikirkan. Nah itu pada saat kita menafsirkan, menghubungkan, mengartikan atau menyimpulkan bahkan itu perlu satu verifikasi nggak dari penulisnya gitu. Bagaimana kalau misalkan pada saat itu kita memberikan satu penafsiran atau pengertian yang kurang tepat terhadap kuotasi tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yan, jauh-jauh dari Cilengsi ini ya. Terima kasih. Mungkin saya jawab dulu. Ini menarik sekali tadi. Jadi ini kajiannya itu adalah terkait dengan epistemologi Islam. Ya, epistemologi itu adalah salah satu pembahasannya itu adalah apa standar kebenaran.
Ya, standar kebenaran itu seperti apa? Nanti selain juga ada sumber kebenaran itu apa? Kemudian cara mendapatkan kebenaran itu seperti apa? Terutama nanti dalam perspektif Islam, sehingga nanti kita mengenal ada metode tajribi, ada metode bayani, ada bahkan metode juga irfani gitu ya. Ada falsafi juga di sana, itu sebagai teori-teori yang dikembangkan oleh para pemikir dalam mencari sebuah kebenaran. Dan ini menjadi satu kontroversi yang sangat tajam ketika berhadapan dengan West paradigm, ya, paradigma. Mungkin kita nggak nyebutnya Barat ya, kalau Barat kayaknya agak sedikit rasis atau apa gitu. Tapi ya kita sebut saja mungkin Eropa gitu ya, di mana konstruk dari materialismenya itu kemudian menjadikan pola paradigma cara berpikirnya itu adalah ya semuanya itu ujungnya itu adalah materi. Padahal dalam Islam Allah Subhanahu wa taala sebagai puncak dari segalanya itu kita sebut sebagai immaterial. Ya, walaupun nanti para ulama menyebutnya juga boleh menyebut zat bagi Allah Subhanahu wa taala. Oke, kembali ke pertanyaan bahwa apa standar ilmiah, apa standar kebenaran dalam Islam? Maka standar kebenaran dalam Islam itu adalah pertama, ya, dalam konteks secara global dulu itu adalah al-haqqu mir rabbikum, ya, bahwasanya kebenaran itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti asy-syariah, ya, asy-syariah, kemudian nanti pemahaman terhadap syariat itu muncul adanya fikih, ya, dari fikih inilah nanti muncul berbagai ilmu pengetahuan, utamanya nanti terkait dengan muamalah, termasuk juga di sana ada ekonomi. Berarti standar kebenaran dalam Islam itu adalah ketika nilai-nilai yang ada dalam sebuah data itu memang dibuktikan betul tanpa adanya distorsi, tanpa adanya kecurangan, tanpa adanya kepentingan tadi paradigma untuk mencari sebuah pembenaran gitu ya. Makanya tadi saya awali dari mulai intention, ya, niat kita. Kalau niat kita tadi memang tadi mungkin ya wallahu alam gitu, memang ingin wah gitu, ingin cari kontroversi sehingga oke lah milkul yamin gitu ya, atau mungkin juga isu-isu lain yang memang sengaja itu memang niatnya bukan untuk mencari sebuah kebenaran gitu. Demikian juga tadi yang ada beberapa bisikan itu yang by project gitu ya. Jadi mereka mencari membuat sebuah riset penelitian itu sebenarnya hanya mendukung atau hanya project dari pihak-pihak tertentu, ada juga gitu ya. Jadi mencari sebuah kebenaran ya standarnya pertama secara global tadi adalah dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis, ya, kemudian di bawahnya di level berikutnya yang sifatnya zonni itu adalah ada pemahaman tafhim mujtahidin ala nusus gitu ya. Nah, dari situ kemudian di bawahnya lagi adalah hasil-hasil pemikiran, pemahaman, riset yang terkait dengan ilmu pengetahuan. Nah, sehingga muncul kemudian tadi ada paradigma positivisme. Positivisme di masa lalu itu ya bahwa sesuatu itu dianggap benar ketika memang bisa dibuktikan dengan panca indera dan juga bisa dibuktikan dengan angka-angka. Positivisme itu adalah sesuatu yang memang sudah baku dan tidak ada perubahan. Semua yang datang dari raja itu adalah benar. Sehingga kemudian tidak boleh ada moving class dalam sebuah interaksi sosial dan lain sebagainya. Nah, sementara dalam Islam kebenaran itu bukan hanya tadi wahyu itu jelas, tapi juga ada tadi logiknya juga ada. Misalnya, saya ingin tahu tentang kenapa sih sebab terjadinya umpamanya kenaikan harga barang-barang ketika Lebaran. Gitu kan ya. Nah, kita kan pengen tahu nih, yang benar itu kenapa sih? Kenapa harga itu ketika mau Lebaran kok naik gitu kan? Berarti kan kita harus riset, kita harus cari. Nah, ketika dia itu betul-betul jujur dari benar dalam mengambil samplingnya, kemudian juga ketika menyusun kuesionernya, kemudian juga dia tidak ada kepentingan lainnya. Mungkin yang paling ramai nanti di riset ketika pilpres atau pilkada gitu, di mana masing-masing lembaga riset itu akan ya mengaku jujur, kemudian ini loh hasilnya, padahal kita belum tahu samplingnya seperti apa, kemudian juga populasinya yang mana gitu kan. Nah,
Itu sebuah kebenaran. Berarti kesimpulannya adalah standar kebenaran dalam Islam itu adalah secara normatif, kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala ya dalam Al-Qur'an dan juga di hadis. Kemudian kebenaran yang didasarkan kepada nilai value Islamic value, kejujuran, ya keterbukaan, transparansi, kemudian juga pertanggungjawaban. Ini yang paling penting juga. Gitu ya. Kalau orang riset itu tadi pragmatisme, yang penting saya lulus aja lah. Itu berarti bukan riset tuh sebenarnya. Ya, itu memang apa namanya utilitarian itu namanya tuh jadi ini ya. Oke, nah kita banyak lagi nih di epistemologi, nanti boleh dibaca. Silakan untuk dari Aisyah ada tambahan. Waktu kita udah lewat dikit nih. Mungkin kita tambahin 15 menit. Nah, silakan 10 sampai 15 menit. Silakan Aisyah ada tambahan. Ya, tadi izin menjawab pertanyaan kedua dari Pak Yayan Susanto. Betul terkait tentang kuotasi, tentang rujukan, juga tentang bagaimana kita mensitasi sesuatu. Memang ketika kita membaca satu penelitian, kita bisa punya penafsiran yang berbeda terhadap hasil dari penelitian tersebut, dan sejauh yang Aisyah pahami, kita bisa menafsirkan apa yang memang kita menurut sebetulnya karena memang bidang Aisyah bukan di hal-hal yang berkaitan dengan mungkin pemahaman atau akidah, ya Aisyah lebih banyak ke ekonomi. Jadi ketika kita menafsirkan, ketika kita mendapati satu tulisan, satu fakta, satu rujukan, kemudian kita dari sana kita mendapati yang saya pahami seperti ini, dan akhirnya kita tulis pada penelitian kita, kami mendapati dari penelitian fulan 2 tahun sekian bahwa seperti ini faktanya, dan itu sebetulnya dibebaskan ke kita. Kalau memang kita masih merasa ragu, mungkin memang perlu yang tadi validasi atau mungkin bertanya langsung, mengontak ke koresponden. Biasanya kalau misalkan di jurnal itu ada kan ya outsource correspondence, atau mungkin emailnya kita bisa tanya langsung, kita bisa perjelas. Tapi selagi memang itu menurut kita masih bukan sesuatu yang mungkin sifatnya abu-abu atau mungkin terlalu jauh, atau mungkin kadang kita menafsirkan, kita merasa kok ini sebenarnya agak beda gitu. Tapi kalau misalkan Aisyah pribadi lebih banyak mengquote sesuatu memang sesuai dengan fakta yang dituliskan. Aisyah menulis dengan bahasa sendiri, atau biasanya karena ini biasanya di literatur review di bagian 2 kita banyak mensitasi, banyak melihat rujukan-rujukan. Kalau Aisyah biasanya banyak lebih membaca dari banyak tulisan, kemudian menyimpulkan jadi satu, baru nanti di akhir Aisyah tuliskan semua rujukan-rujukan itu gitu. Jadi mungkin sebagian ada yang memang disatu-satukan ya. Penelitian dari Fulan 2010 menyatakan bahwa seperti ini. Penelitian dari Fulan tahun sekian menyatakan seperti ini. Tapi kalau Aisyah lebih banyak baca semua, kemudian kita simpulkan dari semuanya, oh ternyata kalau dalam bidang lain berbeda, tapi di bidang ekonomi syariah rasa-rasanya belum ada yang memang jadi kontroversi gitu karena perbedaan penafsiran dan kita menafsirkan berbeda gitu. Ya, oke, terima kasih. Saya kasih tambahan. Baik.